Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh ketemu lagi dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini saya ingin kita belajar firman Tuhan tentang rahasia berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Rahasia berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu sudah digariskan di dalam firman Tuhan. Bahwa adalah satu kehendak Tuhan, adalah isi hati Tuhan untuk senantiasa memberkati kita anak-anak Tuhan. Sebab itu kita disebut umat-umat kepunyaan Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, itu adalah berkat yang berkelimpahan. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b, itu berkata bahwa Yesus sendiri katakan, aku datang, yaitu Yesus datang, dialah Allah menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Aku datang supaya mereka, yaitu kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mempunyai hidup, memiliki hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dia rindu supaya dia memberikan berkat kehidupan kepada kita secara berlimpah dalam segala aspek kehidupan kita. Ini yang harus kita imani, bahwa Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu, kitalah umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Namun, berkat yang Tuhan sudah janjikan ini tidak serta-merta bisa kita peroleh dengan keadaan-keadaan yang tidak memenuhi syarat. Karena Tuhan katakan di dalam ayat yang lain, di 1 Samuel 16 ayat 7b, dia katakan bahwa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, hanya terbatas pada hal-hal yang lahiriah. Manusia bisa melihat hal-hal yang jasmani, yang sifatnya sementara, yang dapat dilihat dengan mata. Tetapi Tuhan melihat hati, kedalaman hati kita. Hanya Tuhan yang dapat melihatnya. Karena itu sangat penting buat kita anak-anak Tuhan untuk mengerti bahwa berkat Tuhan ini berkaitan dengan sikap hati kita. Berkat Tuhan ini sangat berkorelasi antara sikap hati kita dengan kehidupan berkelimpahan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita memiliki Yesus yang hidup dan berkuasa. Dia sudah rela mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita. Yesus yang sudah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Dan oleh karena itu, Allah meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya setiap orang bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan kepada kita, supaya dia memberikan berkat berkelimpahan kepada kita. Berkat berkelimpahan itu bicara soal anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan buat kita, sehingga kita memiliki keselamatan kekal hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Anugerah keselamatan dengan memberikan iman kepada kita. Iman inilah kita datang kepada Yesus dan kita percaya dalam hati bahwa Yesus sudah bangkit. Dan dia adalah Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi lebih dari itu, kalau kita lihat janji Tuhan, bahwa Allah sudah berjanji, bukan saja akan memberikan kehidupan berkelimpahan dalam segala aspek kehidupan kita,
tetapi dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Ini juga janji yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-32 dan 33, dikatakan bahwa ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saksinya banyak sekali. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Ditinggikan oleh tangan kanan Allah itu artinya Yesus naik ke sorga. Naik ke sorga. Dan di sorga dia menjadi imam besar agung kita. Dia memiliki nama di atas segala nama. Dikatakan di sini. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, Yesus terima Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang kamu lihat yang kamu dengar di sini? Apa itu? Yaitu ketika murid-murid Tuhan, mereka sedang berdoa di kamar rotang itu. Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 2 pasal 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka menerima kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yang dikatakan ayat 8 pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada satu kuasa yang luar biasa. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi orang percaya itu berkelimpahan di dalam segala aspek kehidupan kita. Saya melihat ini adalah pertama-tama adalah berkat kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, yaitu keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus oleh iman kepada Yesus. Kedua, Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Setelah dia naik ke surga, dia ditinggikan oleh Allah dan dia menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita sesuai ayat 33 dikatakan, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu kepada kita. Kita yang menerima curahan Roh Kudus itu. Untuk apa? Supaya dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, kita mendapat berkat yang luar biasa. Berkat Roh Kudus itu yang akan selalu memberikan kepada kita suatu pernyataan secara intimidasi di dalam hidup kita, rasa intim, rasa persekutuan, rasa kerjasama di dalam hidup kita yang mengatakan bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Ini yang sangat penting buat kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa ada Roh Kudus, ada Yesus dalam hidup kita. Karena kita ini milik Yesus yang sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Jadi Roh Kudus datang dicurahkan kepada kita supaya di dalam hidup kita dia berdiam, dia tinggal dalam hidup kita, dan setiap saat, anytime, dia mengingatkan kita bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Ada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu dalam hidupmu. Haleluya. Glory buat Yesus. Lebih dari itu, Roh Kudus juga senantiasa memberikan kepada kita yaitu petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, arahan-arahan supaya kita dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar.
Dia mengingatkan kita, dia mendorong kita supaya kita tetap bersekutu dan belajar firman Tuhan. Dan selanjutnya, dia segarkan kita dengan firman Allah. Ini Roh Kudus yang dicurahkan buat kita. Jadi berkat berlimpah yang Tuhan sudah janjikan buat kita adalah pertama kita mendapat anugerah keselamatan. Yaitu kasih karunia dari Tuhan. Yang diperoleh hanya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita menerima curahan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Bahkan senantiasa diproses hidup kita. Untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Kita full heart dengan Roh Kudus. Kita berserah kepada dia. Percaya pada dia. Dan dia yang mengatur langkah hidup kita. Setiap saat Roh Kudus, dia adalah pribadi yang lemah lembut. Roh Kudus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi Roh Kudus itu juga adalah pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Dengan kuasa yang hebat, yang namanya dunamis. Yang dapat melepaskan setiap ikatan-ikatan kuasa kegelapan iblis. Setiap kuasa-kuasa kematian, kuasa dosa dilepaskan oleh Roh Kudus yang adalah dunamis itu. Bahkan pertahanan iblis yang mau menghancurkan kita, itu namanya exousia. Dia berikan kepada kita suatu exoset yang bisa menghancurkan pertahanan musuh. Itulah sebabnya kita anak Tuhan harus berani maju, terus berjuang bagi pelebaran kerajaan surga. Tinggikan panji salib Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita pasti menang. Pertama, kasih karunia. Kedua, curahan Roh Kudus. Dan yang ketiga, berkat-berkat untuk kebutuhan hidup kita. Tuhan berikan kita berkat-berkat yang bersifat spiritual. Dia berikan kita berkat-berkat yang bersifat jiwani. Yang kadangkala kita terlalu bosan dengan kehidupan. Ini yang rutinis sifatnya. Dia berikan berkat untuk pemulihan. Kadang-kadang kita mengalami kedukaan. Ada kekasih kita yang dipanggil Tuhan karena mengalami COVID dan sebagainya. Dia hiburkan. Dia berikan berkat-berkat jiwani. Dan juga berkat-berkat jasmani. Kita perlu dana untuk operasional hidup kita. Kita perlu makan makanan yang baik. Kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas. Kita diperlengkapi oleh Tuhan supaya mampu bersedekah, mampu memberkati orang. Dan semua itu dalam satu paket berkat Tuhan yang berkelimpahan. Yang tadi katakan, aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan di dalam segala aspek kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahwa kalau kita memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, maka itu yang dilihat, diperhatikan oleh Tuhan. Manusia melihat tampilan luar. Tetapi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu melihat hati kita. Bagaimana sikap hati kita yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Saya lihat ada 3 sikap hati yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Yaitu pertama-tama adalah sikap hati yang taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita.
Ada satu anak Tuhan dan hamba Tuhan yang begitu taat dengan firman Tuhan. Walaupun dia sudah gagal, walaupun dia sudah capek dan sebagainya. Tapi karena firman Tuhan, maka dia taat kepada firman Tuhan. Lukas pasal 5, ayatnya yang kelima. Dikatakan begini. Simon Petrus menjawab, Guru, atau ayat 4 mulai. Setelah selesai berbicara, yaitu Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu ayat 6 katakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Kita bisa melihat secara manusiawi, sudah capek semalam-malaman bekerja, dan hasilnya nol besar, gagal total. Dan mungkin situasi seperti ini sering kita alami. Sebagai anak Tuhan yang kita masih hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesusahan. Kita sudah kerja keras, berangkat subuh, pulang tengah malam. Tetapi hasilnya tidak mencukupi. Hasilnya nol. Yang alias dikatakan gagal total. Pengalaman-pengalaman seperti ini tentu saja merupakan sesuatu pengajaran buat kita supaya kita melirik dan memperhatikan serta fokus dan prioritaskan kepada Yesus. Bahwa Yesus melihat hati yang taat. Mari kita taat kepada Tuhan. Sama seperti Simon. Walaupun sudah gagal, sudah capek sepanjang malam bekerja. Tetapi ketika Tuhan menyuruh, tebarkan lebih dalam. Dia memang kasih alasan sangat logis. Karena engkau menyuruh, karena engkau perintahkan, karena firman-Mu mengatakan, maka aku melakukannya. Dan pada saat itu dia melakukannya, maka berkat berlimpah. Jadi ketaatan dan berkat Tuhan itu merupakan satu paket. Kalau engkau sekarang ini masih merasakan seakan-akan belum diberkati oleh Tuhan, padahal sudah ikut Tuhan sekian lama, mari pakai firman Tuhan ini. Taat firman Tuhan. Tuhan melihat sikap hatimu. Kalau engkau taat, jamin Allah kita Allah yang setia kepada janji-janjinya. Allah yang setia setiap firman yang sudah dikatakannya. Dan dia pasti kerjakan. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus, segala sesuatunya mungkin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita memiliki sikap hati yang seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, taat, dengar-dengaran, patuh kepada firman Tuhan, maka kita pasti diberkati Tuhan berkelimpahan. Haleluya. Itu berkat secara jasmani. Mungkin ada saatnya kita juga melihat bagaimana berkat yang sifatnya prestasi. Kita lihat Yusuf. Yusuf pada waktu dia tinggal di rumah ayahnya Yakub yang berkelimpahan bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Kemudian kakak-kakaknya berlaku curang kepada dia. Kakak-kakaknya menangkap dia, kemudian membuang dia ke dalam sumur yang kering, sumur yang gelap. Yusuf yang masih remaja itu merasa sendirian di dalam sumur gelap kering itu. Bagaikan satu tekanan hidup yang berat menghimpit dia. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Alkitab Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang dari Mesir datang kemudian mau beli Yusuf. Dan Yusuf dijual 20 keping perak kepada orang Mesir itu.
Dan dia dibawa di Mesir sebagai seorang budak belian yang tidak punya harga sama sekali. Inilah kehidupan Yusuf. Tetapi Allah beserta dengan dia. Dia mendapat pertolongan dari Tuhan. Karena dia memiliki sikap hati yang begitu memaafkan kakak-kakaknya. Jauh-jauh hari Allah sudah bisa melihat kedalaman hati Yusuf. Bahwa ini anak Tuhan ini adalah anak Tuhan pemaaf. Anak Tuhan yang suka mengampuni. Dan memang nyata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di pasal terakhir daripada kitab Kejadian. Pasal 50 ayat 20 dikatakan. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekah-rekahkan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena ada visi kekekalan dari Allah bagi umat Tuhan yang Tuhan sudah pilih itu, maka Tuhan bawa Yusuf ini di dalam suatu situasi yang betul-betul mengecewakan. Karena apa? Menghadapi pengkhianatan dari kakaknya, menghadapi fitnah dari istri Potifar, kemudian dia dimasuk dalam penjara. Tetapi Tuhan beserta dengan Yusuf. Apa yang terjadi? Tuhan berikan hikmat kepada dia. Roh Kudus yang bekerja memberikan hikmat. Karena sumber hikmat, sumber kreativitas, sumber inovasi, sumber hikmat datang dari Roh Kudus. Dan ketika Yusuf bisa menjawab arti dan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, maka maka dia dapat dikatakan di sana, dia mendapat berkat yang luar biasa dari sang raja. Di dalam pasal 41 ayat 1 dikatakan bahwa pasal Kejadian 41 ayat 41 kita tahu Raja Firaun adalah raja yang bengis di Mesir saat itu. Dia mengakui penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Karena Yusuf punya sifat hati yang memaafkan. Yusuf punya sikap hati mengampuni saudara-saudaranya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau, hai Yusuf, menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Sikap hati yang mengampuni sesama. Sikap hati yang rendah ini menyebabkan berkat berlimpah. Aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Suatu hidup berkelimpahan. Dia mendapat segala kekuasaan itu. Dan Tuhan katakan, itulah berkat yang disiapkan buat Yusuf. Jadi kalau kita memiliki sikap hati yang taat kepada firman Tuhan, dan kita mempunyai sikap hati yang merendahkan diri atau sifat mengampuni orang lain, maka Tuhan mencurahkan berkat berkelimpahan. Oleh karena itu, kalau kita mau menerima berkat berkelimpahan, mari kita contoh Yesus. Yesus itu di dalam dia merendahkan diri dan taat. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata bahwa Filipi pasal 2 ayat 8 katakan, dan bukan Efesus, Filipi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sifat ini yang Yesus mau kita miliki, yaitu taat firman Tuhan, patuh dengar-dengaran kepada Tuhan, dan mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Kalau sekarang ini engkau sedang menghadapi mungkin persaingan ketat, dikecewakan oleh orang, dan iblis mulai dompleng dan manas-manasin engkau untuk marah, untuk benci, dan iri, dendam kepada orang lain sesama, saat ini lepaskan pengampunan. Merendahkan diri seperti Yesus. Berlutut berdoa, Tuhan, ampuni mereka. Maka ketika engkau melepaskan firman Tuhan, Alkitab katakan, berkat berlimpah itu datang kepadamu. Apa itu berkat berlimpah? Kasih karunia Tuhan. Tuhan kita ketika dia naik ke sorga, Yesus di sorga menjadi
imam besar agung kita yang turut merasakan keadaan kita. Dan dia siap untuk mencurahkan rahmatnya, mencurahkan berkatnya dan pertolongannya kepada kita. Tepat pada waktunya. Itu kitab Ibrani katakan. Dia siap menolong kita, mencurahkan rahmatnya, berkatnya, tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Jadi, mari kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita mau taat firman Tuhan dan kita mau melepaskan pengampunan kepada sesama. Taat kepada firman Tuhan, melepaskan pengampunan kepada sesama. Horizontal harus kita kerjakan, vertikal harus kita kerjakan. Itulah salib Yesus. Vertikal dan horizontal. Di sanalah ketemu berkat Tuhan yang berkelimpahan. Anugerah Tuhan luar biasa. Ajaib. Rahmat Tuhan turun dari salib. Terpujilah nama Tuhan. Berkat berlimpah kita terima. Bukan saja hanya karunia keselamatan oleh iman, tapi juga kita mendapat kuasa Roh Kudus. Karunia di mana anugerahkan oleh Yesus Roh Kudus itu. Dan kita juga mendapat berkat-berkat jasmani untuk kebutuhan hidup kita, supaya kita dapat melayani Tuhan dengan baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.